Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang mengenal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum masuk pada penjelasan kali ini, untuk materi KDRT ini akan saya kupas dalam 3 video. Yang pertama yaitu mengenal KDRT, yang kedua mengenai tentang pelindungan korban KDRT, dan yang ketiga terkait masalah ancaman pidana terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan semua jika ingin melihat tentang lebih jauh, silakan ikuti channel kami. Kita awali bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di undang-undang ini tentang dirumuhkan sebagai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini ditetapkan pada tanggal 22 September 2004, dimulai diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004 juga. Jadi ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 22 September 2004. Kalau di sini, kalau mungkin dalam hukum tata negara memang ada kapan perbedaan bisa ditetapkan, kapan mulai berlaku dan diundangkan, dan kapan mulai berlaku itu bisa juga dalam undang-undang itu berbeda. Namun dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 23 tahun 2004 ini ditentukan dalam waktu yang sama. Kita awali dari pengertian KDRT. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini bahwa dalam KDRT ini, pelindungan rumah tangga ini ditujukan pada kaum perempuan. Makanya di sini diutamakan dalam penjelasan yaitu bahwa terutama perempuan. Karena memang dalam lingkup rumah tangga potensi perempuan ini paling rentan sebagai korban dalam tindak pidana itu sendiri dalam rumah tangga. Sehingga di sini ditekankan pada perempuan. Walaupun di sini tidak menutup kemungkinan bahwa seorang suami juga menjadi korban dari tindak pidana itu sendiri. Nah, kita awali dari lingkup rumah tangga. Di sini diatur dalam pasal 2 yang dilindungi dalam lingkup rumah tangga itu yang pertama suami, istri, dan anak. Jadi dalam undang-undang KDRT ini suami, istri, dan anak itu juga dilindungi. Orang yang kedua adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di dalam huruf A. Jadi yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak tadi karena hubungan darah, ya, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau yang ketiga orang yang bekerja dan membantu rumah tangga dan menetap dalam suatu rumah tangga tersebut. Jadi ya, dalam suatu rumah tangga itu tidak hanya suami, istri, dan anak saja, tetapi jadi diperluas di sini. Di sini yang ada orang yang mempunyai hubungan keluarga, ya, dengan suami atau istri tadi, yang ada hubungan darah atau perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian. Bahkan orang yang bekerja membantu rumah tangga atau dalam rumah tangga tersebut juga dilindungi. Jadi asisten rumah tangga atau pembantu itu juga termasuk dalam perlindungan di dalam lingkup rumah tangga sebagai dalam undang-undang KDRT. Nah, khusus untuk anak di sini selain dilindungi dalam undang-undang KDRT, juga ada tindakan-tindakan kepada anak di sini juga bisa diancam dengan undang-undang secara khusus yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, terus ini ada satu dalam pernikahan siri, apakah juga mendapat perlindungan dalam Undang-Undang KDRT?
Nah, ini tadi kan disebutkan suami, istri, dan anak. Nah, ini apakah juga menjadi suatu perlindungan dalam undang-undang KDRT? Di sini ada dua pendapat terkait hal ini. Yang pertama bahwa tidak termasuk karena pernikahan tidak terdaftar. Karena dalam rumah tangga dianggap ketika melakukan pernikahan siri ini karena tidak terdaftar tadi, maka dianggap bukan suatu rumah tangga, tapi dianggap sebagai karena tidak ada cantumkan pernikahannya, maka di situ bukan dianggap suatu rumah tangga. Ini ada pendapat yang pertama karena tidak ada bukti pernikahannya secara sah. Yang kedua, bahwa ini tetap dalam perlindungan dalam undang-undang ini. Karena dianggap secara fakta dan pelaku dan korban ini melakukan pernikahan, walaupun mungkin secara agama, dan hidup layaknya pasangan yang sah, dan hidup sebagai suami istri yang sah. Dan tidak ada, dan di situ ada itikat baik, ya, tidak itikat buruk dalam pernikahannya. Jadi maksudnya itikat buruk ini bukan dalam nikah siri ini hanya untuk menghindari harusnya dia melakukan, contohnya pernikahan siri itu yang ada itikat buruk, seharusnya orang ini tidak bisa nikah, tetapi dia melakukan pernikahan dengan cara siri. Contoh untuk poligami, nikah dengan poligami, ini ada salah satu contoh untuk nikah poligami. Yang sebenarnya harus izin pengadilan, tapi kalau tidak dapat izin pengadilan maka melakukan pernikahan. Nah, ini tentu ada pernikahan dengan itikat yang tidak baik di situ. Nah, sekarang apalagi terlebih lagi sekarang ada dalam administrasi kependudukan, dalam pernikahan siri juga dapat mendapatkan kartu keluarga, namun tentu sebagai pernikahan belum tercatat. Nah, dengan kejadian ini, dengan lembaga kemudian ini memperkuat pendapat yang kedua bahwa dengan adanya walaupun pernikahan tidak tercatat, ya kan, tetapi di situ diniati dengan itikat baik tadi, ya, dengan itikat baik, di situ bisa mengakomodir bahwa yang menikah siri pun dengan yang itu yang dengan nikah siri dengan yang terdaftar dalam kartu keluarga, walaupun belum ada pernikahan yang sah dengan mendapatkan buku akta nikah, tetap terakomodir dalam perlindungan dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita lihat di sini terkait dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang diatur dalam pasal 4. Di sini disebutkan, dirincikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, yang kedua yaitu kekerasan psikis, yang ketiga yaitu kekerasan seksual, dan yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang 23 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini, tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya dijerat dalam pasal penganiayaan atau pasal 351 KUHP. Kita lihat dari pengertian kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ini adalah kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini hampir sama dengan pasal penganiayaan yang biasanya didukung dengan adanya visum et repertum pada luka tersebut untuk membuktikan bahwa di situ adanya rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat. Ini biasanya dari kekerasan fisik. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Akibat kekerasan psikis ini bisa dijelaskan oleh ahli psikolog atau kejiwaan. Jadi sini diungkapkan bagaimana kondisi kejiwaan korban itu. Bagaimana apakah dia mengalami tekanan psikis yang sangat berat terkait dengan satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Di sini meliputi perbuatan yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Jadi di sini ada dua, yaitu pemaksaan hubungan seksual ini dengan pelaku atau dengan orang lain, yaitu orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Nah, jika melihat pasal ini dalam hubungan seksual baik itu suami istri tidak ada hubungan dengan paksaan. Jadi kalau pasal ini ketika melakukan hubungan suami istri ini tidak ada paksaan antara suami dan istri. Nah, terus bagaimana jika ada paksaan? Nah, jika ada pemaksaan di sini bisa dikatakan sebagai bagian dari marital rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga.
karena ada adanya paksaan hubungan seksual. Ya, walaupun saya bilang bagian ya, mungkin di sini nanti saya ada kesempatan untuk membahas terkait masalah marital rape itu yang sedang mungkin juga dibahas di kolom teman-teman di luar sana, juga terkait masalah yang intens terkait masalah dalam rumah tangga atau pembelajaran dalam perempuan dan anak. Ini juga membahas terkait masalah marital rape. Jadi inilah salah satu bentuknya, itu pemaksaan hubungan antara suami dan istri itu. Saya jelaskan bahwa itu juga termasuk dalam lingkup dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu penelantaran rumah tangga. Di sini diartikan bahwa di sini adalah adanya suatu pengabaian tentang kewajiban memberi kehidupan, perawatan atau pembelian, termasuk juga terhadap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali. Nah, inilah pasal ini bisa dengan pemberian nafkah keluarga yang diabaikan oleh pasangan, padahal adalah suatu kewajiban dari pasangan lainnya. Biasanya ini lebih sering pada suami yang dilaporkan karena telah melantarkan rumah tangganya, tidak memiliki kehidupan oratan yang layak pada istrinya. Padahal istri sangat bergantung dengan suami tersebut, atau juga istrinya justru suami kadang membatasi atau melarang untuk bekerja di luar. Padahal sehingga korban ini di bawah kendalinya. Seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan setia dengan channel ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.